Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang prayer pitch, concept test, and feasibility analysis. Next. Perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Muhammad Dafaul Haq Bintoro dengan NPM 181, Azal Christian Wardana NPM 206, Muhammad Fahri Gimnastar NPM 206, dan Salma Kirana Nariswari NPM 226 dan Irsyad Fadil Makarim NPM 131. Next. Nah, untuk dari konsep dari produk Private sendiri merupakan produk taksi yang berkualitas dengan menggunakan batu alam yang nyaman digenggam, juga memiliki durabilitas tinggi. Produk taksi ini berisikan 11 biji taksi batu amentis atau giok hasil pengrajin lokal yang digunakan sebagai sarana zikir dan juga dapat disematkan di pergelangan tangan sebagai gelang kesehatan yang memiliki gelombang inframerah yang alami untuk melancarkan peredaran darah di sekitar pergelangan tangan. Ya, untuk target pasar atau target market dari Prayer sendiri, karena kami melihat potensi yang besar di Indonesia, Prayer berusaha untuk menggait pasar bisnis to bisnis yang memiliki probabilitas untuk menjadikan Prayer sebagai cenderamata yang unik dan bermanfaat bagi para penerimanya. Oleh karena itu, target pasar dari Prayer adalah agen travel umroh atau haji, wedding organizer, dan event organizer yang berdomisili di Surabaya Raya dengan kondisi audiens merupakan kaum muslimin atau muslimah yang memiliki SIS B sampai A dan tersegmentasi di usia 19 sampai 65 tahun. Ayo, Zal. Halo? Halo, halo? Halo, halo, aman, halo. Oh, oke. Siap. Ini yang gua ya, Om. Ya, kau Selanjutnya, Y udah. Selanjutnya, prayer bridge bisnis. Kenapa bisnis tasbih? Karena melihat potensi zaman sekarang yang suka melupakan ibadah. Jadi dengan produk ini dibuat agar mampu membuat konsumen menjadi lebih rajin ibadah dan tidak bosan gara-gara model tasbih yang biasa biasa biasa. Dengan tasbih yang penuh dengan hiasan mampu menarik konsumen dan membuat konsumen menjadi lebih rajin ibadah. Next. Selanjutnya special future. Kelebihan Prayer Beach dibanding merek lain memiliki ciri khas yang bisa bersaing dengan merek lain, yang dikemas dan dibuat dengan kreativitas sehingga membuat konsumen puas terhadap produk yang dipasarkan, sehingga membuat produk ini menjadi sangat bagus dan mampu bersaing dengan harga yang lebih ekonomis. Selanjutnya, manajemen tim. Prayer Beach diprakarsai dan dijalankan oleh 5 orang mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur yang memiliki kompetensi keahlian yang berbeda-beda. Dava, mahasiswa ilmu komunikasi, memiliki pengalaman 3 tahun dalam manajerisasi organisasi. Azel, mahasiswa ekonomi pembangunan yang memiliki cakapan finansial perusahaan. Salma dan Gimnas, mahasiswa ilmu hukum yang memiliki kecakapan dalam bidang administrasi dan legal. Juga Risyad, mahasiswa informatika yang memiliki kecakapan dalam pembuatan strategi marketing. Kekuatan ide bisnis dalam ide bisnis yang kita pilih, yang dimana ide bisnis tersebut merupakan tasbih, di mana tasbih adalah alat untuk ibadah bagi umat muslim, dan umat muslim sangat membutuhkan alat ini untuk ibadah, dan alat ini sangat praktis untuk dibawa kemana-mana dan juga untuk bisa jangka panjang. Dengan mayoritas Indonesia adalah umat muslim, sebagai ide bisnis tasbih bisa sampai ke luar negeri, misalnya di Malaysia dan Turki, Qatar, dan Arab. Itu juga bisa, karena ide bisnis tersebut merupakan ide bisnis yang mayoritasnya muslim dan merupakan alat tasbih. Pemasaran
dan pelanggan. Pemasaran dan permasalahan pelanggan sangat penting dalam keberhasilan sebuah bisnis. Masalah pelanggan seperti kualitas produk rendah, layanan pelanggan yang buruk, harga yang tidak bersaing, dan pengalaman pelanggan yang buruk dapat mempengaruhi viability bisnis. Oleh karena itu, bisnis harus memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, memberikan pelanggan layanan pelanggan yang baik, menawarkan harga yang bersaing, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang positif untuk memastikan keberhasilan bisnis. Masalah dalam pendirian feasibility bisnis mungkin menghadapi masalah keterbatasan sumber daya, persaingan yang ketat, perizinan dan regulasi, kurangnya pemahaman tentang pasar dan pelanggan, serta perubahan tren dan teknologi. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut harus dipersiapkan agar bisa berhasil dalam bertahan dalam jangka panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang feasibility analysis table part 1 dan 2. Part 1 yaitu adalah strength of the business idea. Sini ada 5 poin. Yang pertama, extent to which the idea takes advantage of an environmental trend, solve a problem, address an unfilled gap in the marketplace. Poin ini kita menganalisis bahwa bisnis kami memiliki high potential, yaitu strong. Yaitu yang kedua, timeliness of entry to market. Dari analisis kami menyimpulkan yaitu moderately timely. Selanjutnya, extent to which the idea adds value for its buyer or end user. Di sini juga moderate potential, yaitu medium. Selanjutnya, extent to which the customer is satisfied by completing products that are already available. Sini kita menilai kuat, yaitu high potential. Selanjutnya, yaitu degree to which the idea requires customers to change their basic practice or behaviors. Sini kita juga menganalisis bisnis ini mempunyai potensi yang besar, yaitu small to change the customer daily practice or behavior. Selanjutnya part 2, industry related issues. Di sini ada 5 poin juga. Pertama, number of competitors. Di sini analisis kami menyatakan banyak, jadi low potensial. Selanjutnya nomor 2 ada stage of industry life cycle, juga low potential dengan decline phase. Selanjutnya nomor 3 growth rate of industry, yang dimana juga low potential, little growth. Dan keempat, importance of industry products and or services to customers. Sini kita menilai moderate potential, would like to have. Dan nomor 5, industry operating margins. Kita menilai bisnis ini mempunyai potensi yang tinggi dalam bidang industri. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik, dilanjutkan oleh saya mengenai feasibility analysis table tentang target market dan customer related issues. Yang pertama, identification of target market for the purpose new venture. Kami berada di sektor high potensial karena target market usaha kami sudah teridentifikasi seperti yang telah saya jelaskan pada kesempatan sebelumnya. Yang kedua, ada ability to create barriers to entry for potential competitor. Kami ada di sektor moderate potential, yang berarti kami bisa atau mampu atau tidak mampu untuk meng-create barriers to entry for potential competitors. Yang ketiga ada purchasing power of customer.
kami ada di sektor high potential. Yang keempat ada ease of making customer aware of the new product or service. Kami ada di moderate potential. Karena kami akan berfokus pada business to business, yang berarti relasi kami lebih akan terfokus pada perusahaan ke perusahaan. Yang kelima ada growth potential of target market. Kami berada di sektor high potential karena muslimin dan muslimah di Indonesia ini sangat banyak, dan bisnis ini akan menjadi lahan yang basah untuk kami jika nantinya usaha kami terpenetrasi dengan baik di masyarakat. Dilanjutkan ke tabel keempat mengenai founders related issues. Yang pertama ada founders or founder experience in industry. Kami berada di sektor non-potensial karena tidak ada satupun dari kami yang pernah berbisnis atau menggeluti bisnis mengenai aksesoris ataupun batu alam, karena bahan bakunya adalah batu alam. Jadi kami berada di sektor low potential. Yang kedua, founders skills. Are they relate to propose new venture of product or services? Kami berada di sektor high potential karena 5 orang dari anggota penjalan bisnis kami adalah memiliki background pendidikan yang berbeda-beda. Ada yang dari ilmu komunikasi, ilmu hukum, informatika, dan juga ekonomi pembangunan. Dan nantinya kami akan memblend skill-skill masing-masing dari kami untuk menjalankan bisnis ini. Yang ketiga ada extent of the founders professional and social network in the relevant industry. Kami ada di posisi moderate. Yang keempat ada extent to which the proposed new venture meets the founder personal goals and aspiration. Kami juga berada di moderate potential. Dan yang kelima, likelihood that a team can be put together to launch and grow the new venture. Kami berada di posisi high potential. Karena kami yakin bahwa bisnis ini, peluang usaha ini sangat menjanjikan nantinya, dan bisa di mix and match dengan peluang-peluang usaha yang lain seperti aksesoris maupun jewelry. Oke, untuk feasibility analysis table yang kelima mengenai financial issue. Yang pertama ada initial capital investment. Kami berada di moderate potential karena bahan baku yang diperlukan berada di tengah-tengah ya, tidak sangat tinggi harganya maupun sangat rendah. Yang kedua ada number of revenue drivers, way in which the company makes money. Karena kami masih mahasiswa dan belum memiliki pendapatan sendiri, jadi kami menempatkan bisnis ini di sektor low potential karena penghasilannya hanya dari bisnis ini dan uang saku kami tentunya. Yang ketiga, time to break even. Bisnis ini akan mengalami revenue setelah 1-2 tahun. Jadi kami menempatkan diri di posisi moderate potential. Yang keempat, financial performance of similar business. Karena bisnis ini dan melihat kompetitor yang lain menjual produk-produknya dalam event-event tertentu dan juga kepada perusahaan-perusahaan tertentu, kami menempatkan diri di sektor moderate potential. Dan yang terakhir, ability to fund initial product or service development and or initial startup expenses from the personal funds.
or via bootstrapping, kami berada di posisi high potential karena kami bisa dan kami yakin nih bahwa potensi dari target market yang sangat besar meningkatkan probabilitas kami dalam menjual produk-produk ini. Terlebih lagi, banyak sekali sekarang orang-orang yang sudah mulai jenuh ya dengan dunia-dunia digital dan ingin kembali menggunakan media-media konvensional, dan Prayerbits menjadi salah satu keunikan dari bisnis kami karena menyediakan tasbih konvensional dan juga gelang kesehatan yang memancarkan sinar inframerah alami. Dari keseluruhan visibility analysis table dapat disimpulkan bahwa kami memiliki poin 5 dari 25. Memang poin ini cenderung kecil, namun dengan adanya perincian seperti ini, kami jadi bisa mengevaluasi kinerja kami dan terus berprogres mengenai usaha ide bisnis yang kami jalankan agar kedepannya kami dapat memprepare lebih baik jika memang ide bisnis ini dijalankan. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.